Pertama-tama kita dapat Photoshop, lalu kita dapat memilih kertas, lalu kita klik OK dan kita dapat menseret kertasnya ke samping. Itu kita lepas dan kita dapat memilih Rex Tool, yang mana Rex Tool itu untuk membuat persegi panjang maupun kotak. Kita buat kotak, kita tarik ke bawah sampai ke bawah juga, lalu kita dapat melepaskannya. Kita dapat memilih warna. Di sini saya memilih warna biru kemudian lalu saya memilih juga warna merah untuk pada bagian pinggirnya. Setelah itu kita dapat menghapus karena ada bagian yang salah juga, kita hapus lalu kita hiaskan. Dan di sini kita dapat mengkontrol T, yang dimana kontrol T itu untuk menseret maupun membuat persegi panjang yang sesuai kita mau. Lalu di sini kita dapat menseret-seret pada bagian kotaknya agar sesuai dengan persegi yang kita hendaki. Lalu kita dapat mengkontrol Alt, yang dimana itu dapat menghapus pada garis yang tersebut tadi, dan dimana kita dapat mengklik lagi pada bagian ini. Kita dapat mengklik Rounded Lesson Tool untuk menggambar maupun membawa persegi panjang. Nah, setelah itu kita membuatnya dan kita dapat memilih warna. Kita memilih warna biru maupun warna kuning, mungkin warna hijau juga, terserah mau pilih warna apa. Setelah itu kita dapat mengkontrol T untuk agar bisa menseret balok persegi panjangnya ke samping. Setelah itu kita mulai persegi panjang, kita dapat mengkontrol T. Setelah kita buat persegi panjangnya dan setelah kita kasih warna, kita dapat mencoretnya ke sebelah maupun pada bagian depan balok warna kuning. Lalu kita perbaiki, kita kontrol lagi, kontrol T. Nah, setelah itu kita kontrol Alt tadi ya. Lalu kita pilih warna kuning. Untuk memperbaiki warna kuning kita sesuaikan dengan warna hijau. Tadi kita klik kontrol T, lalu kontrol Alt. Setelah itu kita dapat membuat lembar baru, lalu kita buat tasaran pada bagian bawah agar sesuai dengan lembar baru. Nah, kita lepas. Setelah itu kita dapat memilih warna. Di sini saya memilih warna orange maupun orange kemudian. Di sini saya pilih warna terserah saja, lalu saya ubah dan lalu saya buat lagi balok dengan mengklik Rounded Rex Tool. Lalu saya pilih warna, terserah mau warna apa saja. Setelah saya pilih warna, saya mengkontrol T, dan saya seret ke samping lagi dan saya miringkan sedikit demi sedikit. Dan itu saya sesuaikan. Saya pilih. Lalu saya buat lagi baloknya dengan mengklik Rounded Rex Tool. Setelah itu saya pilih warna, lalu saya mengkontrol T. Nah, setelah itu saya miringkan sedikit, lalu saya seret pada bagian di bawah warna biru tadi. Saya lanjut, saya kontrol Alt lagi, saya klik warna biru dan saya kontrol T lagi untuk memperbaiki balok persegi panjang warna biru ini. Saya kontrol Alt lagi untuk menghilangkan garis-garis atau mengembalikannya. Saya klik lagi warna kuning untuk memperpanjang warna kuning. Tadi saya mau kontrol T. Di sini
Ini saya buat, saya kecilkan maupun saya besarkan. Setelah itu saya dapat mengklik kontrol ALT untuk menghilangkan, kontrol ALT untuk memperbaiki balik yang dulu, kontrol ALT. Setelah itu tadi saya membuat keranjang maupun balik pertama, saya ubah ke layar 1 maupun layar ke kertas baru, saya geser ke bawah. Nah, jadi pada balik tadi, pada bagian ke bawah garis maupun ke kertas baru, saya lanjut, saya pilih ranjang keempat. Setelah itu saya geserkan pada bagian layar maupun kertas baru, agar pada baliknya dapat menyesuaikan pada bagian kertas barunya. Nah, setelah itu jadi baliknya udah kita kontrol P lagi untuk menyesuaikan maupun memperpanjangkan lagi. Setelah saya perpanjangkan, perbaiki, saya perkecilkan, dan saya dapat mengontrol ALT untuk menghilangkan garisnya. Lanjut saya kontrol T lagi, karena tidak sesuai, lanjut kita kontrol ALT. Lalu saya mengklik kontrol O untuk mencari gambar. Setelah dapat gambar, saya dapat mencari gambar pada samping tersebut. Di sini saya kontrol T agar bisa membesarkan gambar maupun fotonya. Karena fotonya tidak nampak maupun pada bagian belakangnya ada background, kita buat pada ranjang ke pertama, saya balikkan ke gambar. Nah, setelah itu saya dapat kontrol P lagi tadi, lalu saya besarkan. Di sini saya sesuaikan dengan yang kita mau. Setelah sesuai, kita dapat mengontrol ALT tadi ya. Lanjut, setelah itu di sini kita perbaiki lagi pada bagian kubusnya, kita kontrol ALT, lalu pada kubus kuningnya kita pindahkan agar sesuai, dan tadi kan tidak nampak ini, jadi kita keluarkan pada bagian belakang maupun ke depan. Sini saya perbaiki lagi, saya panjangkan maupun saya kecilkan. Saya kontrol ALT, lalu pada kubus sepanjang berwarna hijau saya biasa tadi saya mengklik kontrol T agar bisa menseret maupun menggeser ke balik persegi panjang warna hijau. Jadi saya perbaiki, saya kasih sedikit panjang, dan pada bagian warna biru itu saya kontrol T lagi, dan di sini saya dapat mengkontrol memperkecil pada kertas agar bisa mengedit dan sesuai dengan teman. Di sini saya kecilkan pada kubus warna biru. Setelah itu tadi saya mengklik kontrol LT ya untuk menghilangkan gambar garis-garisnya. Lanjut, di sini pada barang kita geserkan sedikit demi sedikit, lalu saya kontrol T lagi.
Ctrl T ya untuk agar bisa menseret maupun mengganti, lalu Ctrl ALT agar garis-garis maupun seretnya hilang. Lanjut warna hijau, saya Ctrl T tadi, lalu Ctrl ALT. Setelah itu saya Ctrl O untuk mencari logo kampus. Setelah dapat, saya seret ke tengah. Setelah saya seret, saya geser pada bagian pinggir ke samping. Setelah itu saya klik place untuk mendapatkan logo Agritas Baik Sekali. Setelah dapat, di sini saya memperkecilkan logo Baik Sekali agar sesuai dengan logo kampus. Setelah itu saya seret ke atas maupun di samping pada logo. Nanti saya Ctrl O lagi untuk mencari logo WA. Oke, langsung saya seret ke tengah pada logo WA nya. Di sini Ctrl T agar bisa memperkecilkan logo WA nya. Nah, tadi kan kita kecilkan, Ctrl ALT lagi. Setelah Ctrl ALT, kita perkecilkan logonya sesuai yang kita mau. Setelah itu kita dapat mengklik ALT agar bisa menseret logonya pada bagian kertas baru. Sini saya seret. Nanti saya pilih klik place untuk mendapatkan logo. Di sini saya pilih logo website, lalu saya Ctrl ALT. Dan di sini saya kecilkan sesuai dengan logo WA. Lalu saya klik lagi ALT agar bisa menseret logonya pada bagian saya letakkan ke kertas baru. Setelah itu kita Ctrl L lagi untuk mencari logo. Di sini kita cancel karena tidak sesuai dan kita klik place untuk mencari logo Facebook. Lalu kita place maupun import. Nah, setelah dapat kita Ctrl T untuk bisa memperkecilkan logonya. Setelah itu kita dapat mengklik ALT agar bisa menseret logonya pada bagian kertas baru tadi. Klik ALT lalu kita seret. Nah, di sini saya letak pada bagian pinggir. Lalu saya Ctrl O lagi. Saya mencari logo Instagram. Lalu saya import. Setelah itu saya seret pada bagian tengah. Setelah saya seret, saya hapus pada bagian itu. Setelah itu saya Ctrl T agar bisa memperkecilkan logo Instagram. Setelah saya perkecilkan, saya Ctrl ALT tadi, lalu saya seret ke samping Facebook. Di sini saya perbaiki kembali lagi dan saya klik Ctrl ALT agar bisa memperbaiki logonya. Di sini saya Ctrl T lagi Facebooknya karena masih agak kebesaran, jadi agak saya perkecilkan maupun agak saya geser ke sebelah Instagram. Setelah itu saya dapat memilih maupun mengklik teks untuk menulis teks nama Instagram maupun Facebook WSM Indonesia. Sini saya tulis WSM Indonesia, lalu saya blok. Di sini saya pilih ukuran sesuai dengan kita mau. Di sini saya pilih ukuran 36, lalu saya perbesarkan sedikit lagi. Setelah saya blok, saya dapat memilih tulisan pada tulisan WSM Indonesia, terserah mau tulisan gimana.
Lalu saya pilih lagi teks untuk menuliskan tab website USM Indonesia ICID. Saya tulis. Setelah saya tulis, setelah saya blok, saya memilih ukuran maupun tulisan. Nah, setelah itu karena logo WA tidak nampak, kita dapat mengkontrol T lagi agar bisa menggeser logo WA. Lalu saya klik ALT, saya seret ke samping, kontrol ALT. Nah, setelah saya kontrol ALT, saya seret. Setelah itu lanjut ke tulisan maupun teks. Nah, sebelum lanjut ke tulisan teks, saya kontrol T lagi pada logo website agar bisa menggeser maupun menseret logonya ke samping tulisan USM Indonesia. Di sini saya kontrol T, lalu saya upload, dan saya dapat mengklik teks lagi untuk menulis nomor WA. Setelah saya tulis nomor WA, di sini saya dapat mengklik pada bagian logo website maupun tulisan website tadi. Saya klik yes. Lalu saya blok kembali lagi pada logo karena tulisannya belum sesuai. Ini saya pilih tulisannya. Setelah saya pilih tulisannya, di sini saya perbaiki tulisan websitenya agar sesuai dengan tulisan USM Indonesia pada samping. Lanjut kita blok. Setelah itu kita geser sedikit demi sedikit agar sesuai tulisannya. Nah, setelah itu kita dapat mengkontrol T lagi untuk menyesuaikan logo Facebook. Nah, setelah sesuai kita kontrol ALT, lanjut ke logo Instagram. Kita kontrol T lagi. Setelah kontrol ALT, kita dapat mengklik teks untuk menulis teks penerimaan. Setelah dapat kita tulis, kita blok kembali, kita dapat memilih tulisan. Setelah kita memilih tulisan, kita dapat membesarkan kembali. Setelah kita tulis penerimaan, kita lanjut nulis pada bagian bawah, yaitu dengan teks mahasiswa baru. Setelah kita tulis teks mahasiswa baru, kita dapat memblok dan kita dapat memilih tulisan yang dimana kita hendak mau, sesuka hati juga. Setelah kita pilih tulisannya, kita dapat memperpanjang maupun membesarkan tulisannya. Nah, setelah itu kita dapat menulis, kita blok lagi karena untuk memilih warnanya terserah saja, dan kita klik OK. Setelah kita klik OK pada bagian itu, kita dapat mengklik lagi pada bagian tulisan penerimaan. Karena belum sesuai dengan tulisannya, kita pilih tulisannya. Setelah ada sesuai tulisannya, kita dapat memperkecil kembali, kita seret ke sampingnya. Setelah itu kita lanjut lagi pada penulisan di bawah mahasiswa baru dengan teks dan kampus, yang dimana nama kampusnya itu Universitas Halim Mutiara Indonesia. Lalu di sini saya geser dan saya blok sedikit
karena tulisannya masih agak panjang, kita perkecilkan. Di sini saya pilih tulisan ukuran 36, karena masih agak apa, kita pilih lagi tulisannya dengan ukuran 40. Lalu saya perkecil maupun perpanjang kembali, lalu saya seret kembali pada agak sesuai dengan di bawah mahasiswa baru. Nah, saya blok kembali lagi karena belum. Sini saya blok. Dan saya dapat mengklik teks dan saya pilih warna. Warnanya terserah mau kenapa. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita mengklik checklist lanjut, kita tulis pada bagian bawah nama kampus dengan tulisan teks program studi. Kita blok lagi, kita dapat memilih tulisan maupun ukuran kanan, kita seret ke tengah, lanjut kita bisa panjang. Karena belum sesuai ukurannya, saya pilih ukuran 40, saya panjangkan dikit. Setelah itu kita dapat memilih warna. Di sini saya pilih warna hitam, lalu kita klik OK. Lanjut sini saya dapat menulis maupun teks dengan teks sistem informasi. Saya blok, saya pilih ukuran dengan ukuran 76, lalu saya perpanjang dikit. Setelah itu karena belum sesuai ukurannya, saya pilih ukuran lagi. Di sini saya perbaiki tulisannya agar sesuai dengan ukurannya. Nanti saya blok program studi karena belum sesuai. Setelah itu saya pindah lagi ke sistem informasi, saya blok, saya pilih warna. Setelah itu kita dapat mengklik ranges tool untuk membuat balok persegi panjang. Di sini saya memilih warna, kita dapat memilih warna, lalu kita langsung kita klik, kita kontrol ART, kontrol T, maaf salah, kontrol T maksudnya. Lalu saya lanjut buat persegi panjang. Setelah itu kita mengklik teks, kita tulis teks tahun ajaran 2026 atau 2027. Nah, itu kita blok lagi, kita pilih warna hitam. Oke, lalu kita seret lagi tulisannya. Setelah itu kita pilih tulisannya. Lalu kita seret kembali tulisannya harus sesuai. Nah, setelah sesuai, kita datang kembali dan kita dapat memilih blending option. Lalu kita pilih drop shadow. Sini kita pilih warna untuk mendapatkan shadow maupun nah, setelah itu klik OK dan klik lagi shadow untuk menyesuaikan warnanya.
dan kita klik lagi pada bagian itu agar mendapatkan bayangan warna hitam pada bagian barat tulisan teks Tahun Ajaran 2026-2027. Di sini kita sesuaikan bayangannya. Setelah itu klik OK. Lanjut. Setelah itu kita dapat mengklik gambar pada kolom kubus 1, kita klik lagi blending option untuk mendapatkan shadow. Nah, sini kita memilih shadownya, lalu kita klik OK. Lanjut ke kubus kedua pada kubus warna hijau, kita klik lagi pada blend option, kita pilih drop shadow, lalu kita sesuaikan agar ada bayangan pada kubus persegi panjang warna hijau. Setelah sesuai kita klik OK. Lanjut kita klik lagi warna kuning, kubus warna kuning kita klik blending option, kita pilih shadow, lalu kita klik sesuai dengan bayangan warna hitam. Setelah sesuai kita klik OK lagi, dan setelah itu kita pilih warna biru maupun kubus warna 4, kita klik blend option dan kita klik lagi drop shadow. Sini kita sesuaikan shadow hitamnya. Setelah sesuai kita klik OK lagi, dan kita dapat memilih pada instek 1, kita pilih building option, kita pilih drop shadow. Pada bagian kubus pada samping itu kita pilih warna, lalu kita seret agar sesuai dan mendapatkan warna. Kita pilih warna merah untuk mendapatkan bayangan pada gambar. Setelah itu kita klik OK. Lanjut kita pilih lagi. Di sini kita dapat membuat bolok lagi. Tadi saya mengklik range tool dan saya pilih warna kuning, lalu saya Ctrl T lagi kembali dan saya seret pada bagian bawah kubus panjang warna hijau, dan saya pilih, saya sesuaikan dengan yang di samping, lalu saya sedikit miringkan panjang. Setelah itu saya dapat saya klik pada bagian gambar, lalu saya Ctrl Alt tadi agar bisa mengklik gambar. Saya klik building option. Setelah building option saya klik drop shadow untuk mendapatkan bayangan warna hitam pada warna kuning. Saya klik OK. Saya klik Ctrl Alt dan Ctrl T agar bisa menseret kembali karena belum sesuai tadi kubusnya. Saya seret kembali lagi, saya perpanjang dikit tadi dan saya perkecilkan karena belum sesuai, dan saya Ctrl T kembali. Setelah itu saya dapat Ctrl Alt. Sekian dan terima kasih.